Tafadhol sayang. Cie. Ibu nggak ada yang manggil sayang, Bu? Masya Allah, terima kasih suamiku sayang. Iri. Langsung ke suami masing-masing ya Bu. Masya Allah. Izin ya Bu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kita sudah mendengar banyak nasihat yang disampaikan oleh Ustadz. Kira-kira paham gak Bu? Mudah-mudahan nasihat yang disampaikan bisa diamalkan. Sepakat ya Bu? Bukan cuman jadi status, bukan cuman dipoto ustadznya Bu, tapi pulang dari sini nambah taat, nambah takut ke Allah. Ya Bu? Sepakat Bu? Kesini ngapain Bu? Menuntut ilmu. Masya Allah. Bukan mau ketemu Ko Denis. Itu juga Teh Yunda. Tolong paham ya. Berarti menuntut ilmu ya Bu ya. Bukan foto-foto. Berarti tidak ada edisi foto. Sekalian. Baiklah Bu, izin ya, karena tadi Ustadz sudah menjelaskan panjang lebar, saya izin menambahkan sedikit saja. Kita tapi doa dulu ya Bu ya, supaya berkah. Angkat tangannya berdoa, tundukkan kepalanya, menghamba kepada Allah. Karena hidayah cuman bisa masuk ke orang-orang yang tawadhu, yang mau merunduk, mau merendah. Makanya hidayah gak masuk ke Fir'aun karena dia sombong, songong, ngerasa lebih hebat dari yang lain. Ya, gelang emasnya lebih panjang sampai sikut kata Ko Denis tadi. Ya, maka tundukkan kepala kita, rendahkan diri kita serendah-rendahnya. Dan memang kita orang yang rendah dan hina. Allah yang maha besar, maha pengasih lagi maha penyayang, insya Allah mengangkat derajat orang-orang yang tawadhu. Tundukkan kepala, angkat tangannya, kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din wa 'allimnahu ta'wil. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jadi itu doa Rasul minta amalin tuh doa Bu. Tiap kita sholat sujud terakhir baca itu Bu. Ya, ini kan misal kita nih habis sholat maghrib rakaat ketiga terakhir tuh sujud terakhir, saat-saat kita paling dekat dengan Rabb kita, doa tuh. Yang pertama minta ampun dulu sama Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minaz zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana
wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa tuh Bu, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ada tuntunannya, hadis riwayat At-Tirmizi. Jadi tuh doa kudu dibaca Bu. Kenapa? Karena kadang-kadang begini Bu, kita ini udah hijrah, tapi banyak orang hijrah baru casingnya doang. Ibarat ada orang pakai HP casingnya iPhone, begitu dibuka Oppo. Ya, kita kadang-kadang hijrah ini baru casingnya doang. Bagus sih juga itu Bu, segitu juga udah bagus karena ada keinginan ingin lebih baik. Tapi sesuai tema yang diamanahkan kepada kami hari ini adalah hijrahku, progresku. Naon Bu progres artinya? Dilarang parkir. Progres teh apa Bu? Perubahan. Ya, melangkah lebih baik, penambahan ya, perubahan yang tadinya mungkin ketika hijrah baru pakai pakaian muslimah doang tapi sholatnya masih bolong-bolong. Ya, pakai pakaian besar-besar tapi mulutnya pedes, ngalahin sambal bawang. Sambal geprek lebih pedes Bu. Ya. Nah, kadang-kadang kita ini masih hijrahnya itu sebatas casing doang. Walaupun itu bagus, tapi karena tema kita hari ini adalah Allah itu lebih suka kepada manusia yang menjadi lebih baik setiap harinya. Dia menjadi manusia yang lebih baik daripada diri dia yang kemarin. Mohon maaf. Ya, ibu-ibu nih, saya tanya, kalau misalnya ngaji, ibu-ibu ya, sehari itu bisa berapa tempat Bu? Seminggu deh Bu, seminggu bisa berapa kali Bu? Oh banyak, 3 kali. Bahkan ada juga Bu, yang satu hari tuh kajiannya full. Udah kayak dia pematerinya Bu. Bagus, nggak ada yang nggak bagus. Kajian duha, ikut. Ada kodenis pula, ya kan? Kajian zuhur, eta lagi si ibu, ada lagi dia. Bagus, nggak masalah. Kajian asar, dia lagi, nggak apa-apa, bagus. Kajian maghrib, si ibu meneh kan gitu. Si ibu terus, nggak masalah Bu, bagus. Kalau memang mencari ilmu buat diamalkan. Nih, sampai anaknya bilang, mah sekalian aja bawa koper mah. Nginap sana mah gitu. Tapi mohon maaf, kadang-kadang kita baru sekedar casing doang Bu. Pergi pengajian, kumpul-kumpul sama temen-temen, seragaman gamis bareng. Tuh suami bilang, papa minta duit 300.000 lagi, hari ini seragam warna hijau lumut. Kasih sama suaminya. Ditanya sama suaminya, mama tadi kajiannya sama siapa? Masya Allah papa, tadi kajian sama Kodenis, Ustadz yang lagi viral. Masya Allah, menikah sep, bager, soleh papa. Terus mama materinya apa? Lupa. Terus yang mama dapetin apa? Foto. Ya udah nggak apa-apa mama. Besoknya kajian lagi. Ini bukan berarti nggak boleh ya Bu, ya boleh, bagus. Tapi karena kita mau naikin progres kita hijrah itu, saya cerita begini. Besoknya kajian lagi nih si ibu. Nih ibu ini hobinya kajian nih, masya Allah ya. Kajian lagi. Tadi pakai baju hijau lumut, bilang lagi sama suaminya, papa, hijau muntah kucing kali ini papa. Minta 300.000 lagi untuk beli baju hijau muntah kucing. Kasih sama suaminya. Berangkat si ibu. Dah pulang
Assalamualaikum Papa. Waalaikumsalam. Capek mah? Iya capek ya. Tadi kajian sama siapa? Ko Denis. Oke. Materi yang didapat apa Mama? Masya Allah Papa, udah ustadznya ganteng, tadi bahas tentang kesabaran Papa, itu bagus banget. Mama sampai meneteskan air liur, air mata gitu. Oh iya Mama, Masya Allah ya. Mamanya lagi ngetik nih, lagi SMS-an sama grup arisan. Ma, tolong dong bikinin Papa kopi. Sabar atuh, gak lihat Mama lagi repot. Mama tadi kajian tentang apa? Kesabaran. Teh gagal. Ya Bu, gagal Bu. Nah bukan tidak boleh, tapi kita naikkan nih Bu sekarang ya. Sepakat nggak Bu? Sepakat. Kalau dulu kita bagus kok, gerakan hijrah itu saya dukung karena saya dulu juga hijrah, nggak otomatis owe-owe saya langsung syar'i enggak Bu? Ya, owe-owe langsung dinikopin, enggak juga sih Bu ya. Sempat saya pakai celana pendek, tank top, gitu-gitulah ya Bu ya. Nah, saya dukung gerakan hijrah, tapi hijrah kita bukan harus hanya sekedar casing saja, tapi kita hijrah hati ya Bu ya. Hijrah lisan ya Bu ya, hijrah mata ya Bu ya. Apalagi yang paling penting bagi kaum wanita ini adalah lisannya. Ini saya sampaikan. Bu, halo. Peristiwa Isra Mi'raj ya, Rasul itu kan naik ya ke Sidratul Muntaha, ya naik ke atas langit. Itu Rasul diperlihatkan surga sama neraka. Nah, saya mau cerita yang serem-seremnya aja nih. Diperlihatkan di dalam neraka, yang paling banyak siapa Bu? Ya kita, ya kan Bu? Kita yang paling banyak. Kenapa? Ditanya sama Rasul, wahai Allah, kenapa nih perempuan paling banyak mereka di neraka? Tiga hal. Yang pertama Bu, disebabkan karena lisannya. Apa Bu? Lisan siapa yang suka pedes? Lisan siapa yang suka nyakitin? Lisan siapa yang suka nyakitin menantunya? Ya Allah, bukan saya yang bilang ya Bu ya. Baik, yang pertama disebabkan lisannya. Yang kedua, mohon maaf, disebabkan oleh kemaluan Bu. Mohon maaf ya Bu ya. Yang jadi pelacur laki-laki atau perempuan Bu? Memang sekarang laki-laki pun udah ikut-ikut perempuan ya Bu ya. Nggak mau kalah mereka. Mereka kayak Yamaha, semakin di depan. Bu, ya, yang kedua apa? Disebabkan kemaluan. Nih perempuan karena tahu cari duit bagi perempuan itu gampang. Mohon maaf, tinggal ngangkang kaya Bu. Ya, tinggal begitu kaya. Makanya paling banyak di neraka tuh wanita. Dia manfaatkan amanah yang Allah berikan yang seharusnya dijaga dengan sempurna, dengan baik, yang hanya diperuntukkan untuk yang halal saja. Yang ketiga apa Bu? Nih saya pun masih belajar nih. Malu nih mau ngomong kayak gini nih. Suami saya ada di sini soalnya. Yang ketiga nih yang paling bahaya dan saya pun masih belajar Bu. Yang ketiga apa? Yang menyebabkan nih kita ibu-ibu, para istri banyak masuk neraka Allah adalah karena tidak patuhnya kita kepada suami kita. Atau dalam bahasa lain, suka ngilang-ngilangin pemberian suami. Kamu teh gak pernah perhatian sama aku. Padahal baru kemarin dikasih duit buat beli baju sama gamis. Ya. Terus sibuk nih suaminya kerja segala macem. Padahal baru kemarin healing ke pantai. Baru pekan ini suaminya gak bisa nemenin. Apa coba katanya? Kamu mah selama kita nikah gak pernah nyenengin aku. Bohong. Kalau gak pernah nyenengin, udah gantung diri si ibu dari awal nikah. Betul Bu? Bohong. Hiperbola, lebay. Ya Bu? Tuh, 3 hal ini Bu yang menyebabkan wanita paling banyak masuk ke dalam nerakanya Allah. Maka nih saya bahas dari lisan dulu ya Bu ya, karena ini yang paling bahaya. Hijrah tuh dari mana aja Bu? Yang pertama dari hati kita. Artinya apa?
Ketika kita hijrah, ya, jangan sampai hati kita tuh kotor, ngelihat orang lain sinis, ngelihat orang lain bahagia nggak suka. Tetangga beli mobil kita demam, dia beli rumah koma, rumah barunya di samping kita meninggal kita, Bu. Ya, jangan sampai kita itu apa, Bu? SMS ya. SMS tahu, Bu? Nah, udah khatam si Ibu. Syusyah melihat orang senang, senang melihat orang syusyah. Siapa itu, Bu? Bukan saya, cenah. Fir'aun juga bilang bukan saya. Bercanda ya, Bu ya. Nah, hati-hati. Yang pertama, hati itu dibenerin dulu, Bu. Mohon maaf ya, kata Ibnu Jauzi dikatakan apa namanya? Di dalam tubuh manusia ya, ada segumpal daging yang kalau itu baik, baik seluruhnya. Tapi kalau itu buruk, wah, penglihatan jadi buruk, suka melihat yang buruk-buruk, nggak senang melihat yang baik-baik, betul, Bu? Kalau udah hatinya ini buruk, pendengaran jadi ikutan buruk, nggak senang dengerin taklim, senangnya dengerin dangdut, ya, Bu. Apalagi kaki kita. Kalau sudah hati kita ini buruk, kaki yang biasanya senang datang taklim, ya itu Ibu senang banget saya lihat. Yang biasanya senang datang taklim, kalau hatinya lagi sakit, ada aja alasannya, Bu. Yang pertama apa, Bu? Apa tuh kalau ibu-ibu penyakit kakinya apa sih? Rematik, asam urat saya kambuh, Teh Yunda. Nih ibu-ibu pada nge-SMS, Bu, ini bentar lagi kita ada kumpul-kumpul ya, Bu ya, untuk tahsin ya, Bu ya. Nah gitu. Kalau hatinya lagi sakit, biasanya ringan langkahnya datang tuh buat ngaji. Tapi kalau hatinya sakit, kakinya ikut sakit. Aduh, rematik saya kambuh, Bu. Aduh, asam urat saya kambuh, Bu. Aduh, saya kanker, Bu. Kantong kering ya. Sok. Ada aja. Karena kalau udah hati sakit, mata tidak senang melihat yang baik, telinga tidak senang mendengar yang baik. Ini nggak senang nih. Kalau hatinya lagi sakit, dengar ceramah gini panas dia. Kebakaran jenggot. Ya, Bu ya. Update status sesat, kafir. Ada nggak orang itu, Bu? Ada. Kerjanya tiap hari julid aja. Ya, kenapa dia nggak gabung aja di silat investigasi, ya kan, Bu? Atau rumpi no secret, ngapain di sini, ya kan, Bu? Iya, isi Ibu nonton kayaknya. Ya, maka hati dulu nih, Bu. Ya, hati ini adalah raja, Bu. Raja. Pertanyaan saya gini, Bu, kalau di dalam tubuh kita rajanya adalah hati. Kalau si raja ini sakit, terbengkalai tidak urusan tubuh kita? Terbengkalai. Rajanya lagi ngambek, lagi mager, males ngapa-ngapain. Mata yang biasanya senang melihat Quran, rajanya lagi mager, otomatis mata lihat drakor, ya, Bu. Lihat sinetron. Apa sinetron yang lagi ini, Bu? Apa? Allah, pura-pura nih. Apa itu cinta-cinta itu? Tajwid cinta. Apa pula itu? Tajwid cinta saya baru dengar. Ya Allah tuh lah. Ya kalau ada ibrohnya mangga silahkan ya, Bu ya, nonton. Nama tokohnya siapa? Ikhfa. Nama tokohnya Ikhfa cenah, Bu. Kalau nonton itu kan gini, Bu, nonton itu asal hukumnya mubah, boleh. Tapi itu yang membuat menjadi halal atau haram dilihat nonton apa, ya, Bu. Nontonnya mah mubah silahkan, tapi nonton apa itu yang jadi halal atau haram, ya, Bu ya. Jangan nonton yang macam-macam ya, Bu. Ya, dah. Itu aja lah tadi apa? Tajwid cinta. Masya Allah. Nah, yang pertama hati. Yang kedua nih, saya tengok dulu muka-mukanya nih. Kalau yang banyak teh lalatnya biasa agak cerewet nih.
Lisan nih bahaya, Bu. Karena lisan orang, ya, kita ngomongin orang, jahat nih lisan kita. Gara-gara itu orang ada yang mau bunuh diri, ada, Bu. Kita bilang gini, gendut kamu, jelek kamu, udah gendut, hitam, hidup lagi. Oh, Bu, itu kita ngomong gitu, padahal kita bercanda, tuh orang baper pengen bunuh diri. Aduh, gawat kita, Bu. Bu, halo? Halo, halo? Nah, Bu, kalau misalnya kita ngelakuin dosa, mohon maaf, kita berzina nih, nauzubillah. Kita ngelakuin dosa zina, tobat ke Allah, taubatan nasuha, Allah ampuni, kelar. Kita nyakitin orang dengan lisan kita, tidak minta maaf. Oh, mengerikan. Berat itu, Bu. Nanti pertanggungjawabannya dibawa sampai mahkamah akhirat. Nih ibu-ibu yang punya menantu yang suka julid sama menantunya, hati-hati nih. Nih menantu yang suka julid sama mertuanya juga hati-hati nih. Anak nih suka julid sama mamanya, hati-hati. Ibu julid sama anaknya juga hati-hati. Ibu julid sama suami juga hati-hati. Julid sama tetangga juga hati-hati. Julid sama teman ngaji, hati-hati. Tuh, shh, tengok tuh, nggak ganti-ganti bajunya. Shh, shh, shh. Bau kali keleknya. Shh, shh, shh. Tadi aku deket dia, ya Allah, napasnya napas naga. Ada aja, Bu, di komen dia. Penting atau tidak penting? Tapi kenapa diobrolin? Itu kata Allah, hawa nafsu. Bu, ada 3 yang menghalangi kita untuk benar-benar bisa hijrah di jalan Allah, menghamba kepada Allah. Yang pertama hawa nafsu. Jadi kalau ini bibir, saya juga dulu suka gibah, Bu. Ya, dulu sama teman kantor kalau kepala cabang udah aneh-aneh tuh kami bikin grup sendiri. Tuh lihat tuh perutnya tuh memblendung. Ada aja, Bu, di komen. Ya, itu teh hawa nafsu. Sekarang kalau udah muncul keinginan seperti itu, tahan di bibir, kunci. Jangan, jangan, Allah nggak suka. Jangan nggak suka. Pengen banget nih, aduh, pengen banget, gendut banget. Maaf. Tahan. Ya, Bu, itu teh hawa nafsu. Kalau diikutin ya sudah. Nih kita karena terbiasa mengikuti hawa nafsu, jadi gibah itu suatu hal yang biasa bagi kita. Nih ada ibu-ibu, Jeng, aku nggak suka ya ngomongin orang sebenarnya. Gayanya itu loh. Aku sebenarnya tuh nggak pernah ngomongin orang sama sekali. Lah ini ibu ngomongin siapa? Hewan. Ya. Kenapa, Bu? Kita bilang, itu yang pakai kerudung warna coklat, ya Allah, keleknya bau sayur asem udah basi katanya. Bu, ibu teh ngomongin siapa? Ya yang itu. Saya sih sebenarnya nggak suka ngomongin orang, Jeng. Lah dia orang atau hewan, Bu? Orang sih. Ya udah, Bu. Kita gibahin orang itu ibarat kita makan bangkai daging saudara kita sendiri, Bu. Mau makan bangkai, ibu dikasih makanan basi aja nolak. Tapi ibu tiap hari hidangin untuk keluarga diri kita makanan bangkai. Nauzubillah. Hati-hati nih, Bu, sama lisan kita nih, tajam nih, Bu, ya. Kayak pisau bermata 2, asik. Iya kan? Tajam banget. Tapi mohon maaf, dari lisan ini bisa jadi kebaikan, dari lisan ini bisa jadi keburukan. Nih tinggal kita yang mau gunain nih. Dikasih Allah bibir, macam-macam model bibirnya, ada yang kecil, ada yang memble, ada yang tebal, silahkanlah macam-macam. Tapi fungsinya kita bisa milih, Bu. Mau dipakai mengucapkan yang baik atau dipakai mengucapkan yang buruk. Ada lagi yang lebih bahaya, mengucapkan yang sia-sia. Segala eta di komen. Dalam perjalanan nyerocos, gak berhenti-berhenti, segala etak dibicarain. Boleh ngomong, asal ngomong nyambung ke Allah, bagus.
Tapi kalau ngomong nggak nyambung ke Allah sia-sia. Makanya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Faliyakul khairan aw liyasmut." Apa bu? Ulang ya bareng-bareng ya. Nih biar menghujam ke dada kita bareng-bareng. Faliyakul khairan aw liyasmut. Jadi ahli hadis semuanya. Amin ya rabbal alamin. Apa artinya bu? Faliyakul khairan, kalau kamu nggak bisa mengucapkan kalimat yang khair, baik, auliyasmut, mending diam. Bu, ada manusia yang kalimatnya itu nyakitin orang jadi kemaksiatan dan jadi dosa. Ada lagi yang lebih rugi. Memang mungkin tidak nyakitin orang, tapi sia-sia saja. Ngomongin yang nggak penting. Memang nggak gibahin orang, tapi segala eta di komen. Tuh, rumput hijau ya. Terus si bapak baru beli mobil baru tuh kayaknya. Kemarin warnanya ini. Wah pertandingan bola kayaknya seru kemarin. Manfaat nggak bu? Nggak usah dikomen. Presiden nanti bakal siapa ya? Ih. Ko Denis mau nggak ya poligami ya? Nggak usah bu dipikirin ya. Ih Ko Denis skincare-nya apa ya Allah. Tanya ya bu ya kalau penasaran. Segala eta di komen. Itu yang lebih bahaya lagi tuh bu. Makanya usahakan mikir jadi zikir, ngucapin jadi kebaikan. Apapun. Kalau nggak bisa yang keluar ini kalimat-kalimat yang hasanah, kalimat-kalimat yang baik, mending ditanya sama suaminya, "Mamah kenapa hari ini?" Faliyakul khairan aw liyasmut. Enggak gitu juga bu. Enggak gitu. Maksudnya enggak gitu. Please ya. Mama kesurupan kata si bapak. Dipanggil langsung Ko Denis buat ngerukiah. Ternyata makin menjadi-jadi bu jinnya. Maaf ya bu bercanda. Nah, maka yang paling penting dalam hijrah kita selain kita hijrah hati, kita hijrah lisan. Dari tadi ngomongin hijrah teh apa teh Yunda? Berpindah. Yang tadinya kita buruk, tadinya kita munafik, tadinya lisan kita jahat, kita berubah jadi lebih baik. Lisan kita jadi santun, lembut, halus, tidak menyakiti siapapun. Yang tadinya mungkin hati kita kotor, lihat orang segala apa di komen. Ada saya lihat YouTube-nya Ko Denis, ada yang komen begini, ini Ustadz sok amat, sok viral amat, sok ganteng amat, padahal dia mantan bandar judi. Gimana ceritanya mantan bandar judi bisa jadi Ustadz? Emang tahu bulat digoreng dadakan? Ada aja bu, jadi manfaat tidak ngomong gitu? Mana lebih manfaat? Lihat orang baik, lihat orang soleh. Masya Allah Ustadz, semoga istiqomah ya, semoga hajatnya dikabul, tetap rendah hati. Mana lebih enak bu? Mana lebih manfaat bu? Mana yang mendapatkan pahala bu? Yang kedua itulah. Tapi kita sering yang mana? Yang pertama. Lebih enak soalnya kata Hawa. Baik. Ya, sedikit ya Bu ya. Ini ada ayat familiar tentang hijrah. Quran surat An-Nisa ya, ayat 100 Bu. Ada yang membawa Qurannya? Ada? Ya. Kalau ada Qurannya, kita bacalah bareng-bareng ya Bu, biar tambah keberkahan kita. Quran surat keempat, Quran surat An-Nisa ayat 100. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan diikuti Bu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuhajir fi sabilillah fi
Ya, boleh Bu ikutin bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'a wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulih thumma yudrikhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahima. Sadaqallahul azim. Masya Allah. Lihat Bu, apa kata Allah di situ? Dan barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Masya Allah nih, dikasih tempatnya. Contoh, ada mu'alaf ninggalin agamanya, kata Allah apa? Aku kasih tempat circle yang baru yang baik, kata Allah. Kamu takut karena meninggalkan keluargamu dan pekerjaanmu, apa kata Allah? Aku jamin rezekimu, tempat dijamin, rezeki dijamin. Ya. Apa kata Allah lagi? Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Allah Maha Pengampun, lagi Allah Maha Penyayang. Jadi jangan khawatir. Ketika kita jor-joran maksimal untuk Allah, mustahil disia-siakan oleh Allah. Tidak ada satupun ikhtiar kita mendekat berlari kepada Allah itu disia-siakan oleh Allah, tidak Bu. Kita nggak mau pakai leasing, kita nggak mau pakai kartu kredit karena itu riba. Allah lihat nggak Bu? Lihat. Allah sia-siakan itu nggak? Enggak. Nih ada cerita nih Bu. Ada seorang guru ya. Ada seorang guru tuh kepengen banget punya rumah Bu. Kenapa? Dia kepengen punya rumah karena kepengen kalau nanti teman-teman ngaji datang itu nggak sempit-sempitan. Niatnya baik untuk tujuan yang baik. Untuk ngajarin orang deket ke Allah, rumah dipakai buat ngaji, niat baik, tulus, ikhlas buat ibadah. Tapi nggak mau pakai riba, nggak mau pakai kartu kredit, ya, nggak mau ikut yang macem-macem yang ada ribanya. Apa kata Allah? Aku jamin tempatmu di muka bumi ini, aku jamin rezekimu. Bu, tuh rumah dikasih loh sama Allah gratis. Percaya nggak Bu? Percaya. Keajaiban itu baru akan terjadi dalam hidup kita kalau yakin kita kepada Allah juga ajaib. Kata orang nggak mungkin, apa yang tidak mungkin bagi Allah? Kata orang mustahil kamu punya rumah, kamu teh tukang becak, buruh cuci. Tapi dalam hati terus aja Bu, insya Allah, amin. Mungkin tidak? Mungkin. Itu teh banyak kejadian. Nih masalah haji dan umroh. Lebih banyak mana? Orang kaya atau orang miskin yang berangkat haji dan umroh? Orang miskin yang biasa-biasa. 5 menit lagi udah kayak lagu. Lebih banyak mana? Orang miskin, orang biasa atau orang kaya? Orang miskin dan biasa-biasa aja yang berangkat. Kenapa? Karena umroh haji itu adalah panggilan dan hadiah dari Allah. Dan Allah memanggil siapa yang Dia memampukan, siapa yang Dia panggil. Dia mampukan siapa yang Dia
undang. Mau kaya, mau miskin, kalau sudah diundang oleh Allah pasti dimampukan. Begitulah keyakinan orang-orang yang hijrah, tidak perlu khawatir. Contoh, kita awalnya nggak pakai kerudung, terus kita mau pakai kerudung, kata ibu kita, janganlah nak, kayak ibu-ibu kali nak, angkat aja lah sikit. Kita gimana bu? Tetap lakukan. Masuklah kita Islam secara fisilmi kafah, secara keseluruhan. Jangan tebang pilih kayak nebang pohon. Ya bu, nih kerudung sama jilbab oke lah pakai, tapi riba jangan dulu lah Teh Yunda, berat nih, masih pengen punya rumah, masih pengen punya sofa, ya kan bu? Ya, Allah meminta kita, kalau kalian pengen ditolong oleh Allah, hijrah secara keseluruhan. Allah tegaskan di dalam Quran surat Muhammad ayat 7, in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Barang siapa yang menolong agama Allah, Allah pasti menolongnya dan Allah pasti akan meneguhkan kedudukannya. Bu, ketika kita menutup aurat itu bentuk kita menolong agama Allah. Bu, ketika kita menjaga lisan sebagai seorang muslimah, nggak banyak omong, lebih banyak diam, banyak zikir kepada Allah, banyak doa kepada Allah, itu teh udah bagian daripada nolong agama Allah. Karena banyak orang bilang gini, malaslah lihat ibu si itu tuh pengajian tapi mulutnya jahat. Siapa yang jelek? Islamnya. Betul bu? Jadi kita nutup aurat, jaga sikap, jaga lisan, berbuat baik, eta teh merupakan bentuk kita nolong agama Allah. Dan janji Allah, siapa yang nolong agamaku, aku tolong urusan dunianya, aku bantu urusan akhiratnya. Dan jangan khawatir, dia tidak akan dimusuhi, karena kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, Allah memberitahukan kepada malaikat, wahai malaikat, beritahu pada penduduk langit, aku mencintai si fulan ini. Dah, itu kalau Allah udah cinta nih bu, ya Allah teguhkan kedudukan kita. Nggak sampai di situ, apalagi kata Allah, beritahukan kepada seluruh penduduk bumi kalau aku mencintai si fulan, maka penduduk bumi pun mencintai kita bu. Masya Allah. Sepakat tidak bu? Semangat berprogres dalam hijrahnya. Berarti sekarang yang pertama harus jadi ahlul syukur, ahlul sabar, ahlul taubat. Mudah-mudahan Rabbana taqabbal minna ya Karim, innaka antas syami'ul alim. Allah menerima semua amalan kita hari ini. Amin ya rabbal alamin. Mungkin segitu saja karena waktunya sudah habis. Kalau ada pertanyaan mangga silahkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia kilo ya. Udah belum selesai ya. Jadi kita masih punya adab untuk mengikuti